Ketika Yesus mengatakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan menggenapi hukum Taurat. Yesus sebetulnya menyentuh inti utama hukum Taurat itu, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Rabu 8 Juni, Pekan Biasa yang ke-10. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau tetap setia mengasihi kami, kendati umat-Mu berkali-kali menyimpang dari perintah-Mu. Semoga kami tidak berlaku mendua dan bercabang hati, melainkan setia mengikuti jalan yang ditunjukkan Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus bicara tentang hukum yang harus dilaksanakan oleh para murid-Nya. Hukum adalah pelbagai macam pedoman dan tuntunan yang menciptakan keteraturan di dalam hidup manusia. Hukum memberikan ruang bagi hak seseorang dan secara bersamaan menciptakan kewajiban bagi pribadi yang bersangkutan dalam lingkup hidup bersama atau hidup sosial. Ketika Yesus mengatakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan menggenapi hukum Taurat, Yesus sebetulnya menyentuh inti utama hukum Taurat itu, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dia adalah pribadi yang mengasihi Allah ketika dia taat kepada kehendak Bapanya. Dia adalah pribadi yang mengasihi manusia ketika dia mengalami peristiwa kematian di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Kehidupan Yesus adalah sebuah panorama ketaatan kepada inti hukum Taurat, yaitu kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam pewartaan tentang kerajaan Allah, Yesus tidak mau mengubah peraturan yang ada,
Yesus mau mengembalikan hukum dan peraturan itu pada dasar yang benar. Dan istilah yang digunakan dalam sabda Tuhan hari ini adalah menggenapi. Penggenapan itu terjadi bila orang tidak hanya memperhatikan rumusan hukum dan aturan-aturan itu, tetapi juga memperhatikan spiritnya, semangatnya, apa yang ada di balik peraturan itu. Dan inilah yang pantas diperhitungkan dalam pelaksanaan hukum, sehingga hukum tidak menjadi patokan mati, tetapi sungguh membantu bagi pengembangan hidup bersama. Menjadi pertanyaan untuk kita semua, bagaimanakah semangat dan sikap kita terhadap peraturan lalu lintas misalnya? Itu dibuat supaya tertib, supaya dalam perjalanan itu semuanya lancar dan aman. Kesepakatan dalam rumah tangga yang dibangun oleh keluarga-keluarga Katolik. Bagaimana pasangan-pasangan saling memperhatikan satu sama lain sebagai tanggung jawabnya melaksanakan tugas-tugas, kewajibannya sebagai pasangan hidup terhadap keluarga, istri, suami, dan anak-anaknya. Saudara-saudaraku yang terkasih, tertib hukum yang disampaikan penginjil Matius hari ini tentu tidak dimaksudkan agar para murid itu ada di wilayah yang aman dalam usaha memahami dan mendalami nilai kehidupan. Cinta Allah tetap yang lebih besar daripada tertib hukum itu sendiri. Tertib hukum itu sendiri tetap harus mencerminkan cinta Allah yang benar. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, sebagai murid-murid Kristus zaman sekarang, kita menjalankan hukum Tuhan dan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan bijaksana, supaya semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan semua orang dihormati, dihargai martabatnya sebagai pribadi-pribadi manusia. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang menghargai hukum dan peraturan dalam kehidupan kami. Berilah kami pencerahan dalam setiap melaksanakan hukum dan aturan, agar sesuai dengan semangat cinta kasih-Mu. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Kala musuh menyerbu, merebut harta milikku, dilepaskan panahnya, diserahkanlah mereka. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Dari kaum pendengki yang jahat berhati keji, aku dibebaskannya. Selamatkanlah tangannya. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungan.
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.